Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajrina Yolanda Aprilia dengan NIM 2202101134. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Perpajakan yang diampu oleh Ibu Risna Dewi, Esos MSP. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis permasalahan implementasi kedudukan hukum BUT sebagai bagian dari subjek pajak mengenai pajak penghasilan di era digital. Yang pertama itu identifikasi permasalahan, implementasi kedudukan hukum bentuk usaha tetap atau BUT sebagai bagian dari subjek pajak mengenai pajak penghasilan di era digital di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan, antara lain yang pertama itu ada kesulitan dalam menentukan batas waktu kehadiran fisik di Indonesia. Menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010, salah satu kriteria BUT adalah adanya kehadiran fisik di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Namun, di era digital, kehadiran fisik menjadi semakin tidak relevan karena banyak aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan secara virtual. Yang kedua itu ada penentuan penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Terkait dengan aktivitas digital, terdapat kesulitan dalam menentukan penghasilan yang diperoleh di Indonesia, khususnya untuk layanan atau produk digital yang dapat diakses secara global. Hal ini berimplikasi pada perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh BUT. Yang ketiga itu ada jurisdiksi pajak dan koordinasi antar otoritas. Perkembangan ekonomi digital juga memunculkan isu terkait jurisdiksi pajak, terutama dalam hal koordinasi antar otoritas pajak di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dapat menimbulkan tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam pengenaan pajak penghasilan terhadap BUT. Yang B itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan implementasi kedudukan hukum BUT sebagai subjek pajak mengenai pajak penghasilan di era digital di Indonesia antara lain. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah model bisnis dan cara melakukan aktivitas ekonomi. Hal ini berdampak pada sulitnya menentukan kriteria BUT sebagai menghitung penghasilan yang diperoleh di Indonesia. Yang kedua itu ada keragaman model bisnis digital. Semakin beragamnya model bisnis digital seperti e-commerce, on-demand service, dan platform digital lainnya menimbulkan tantangan dalam menentukan aktivitas yang dapat dianggap sebagai BUT. Yang ketiga itu ada keterbatasan peraturan perpajakan. Peraturan perpajakan yang ada saat ini belum cukup memadai untuk mengakomodasi perkembangan ekonomi digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi kedudukan hukum. Yang keempat itu ada koordinasi antar otoritas pajak. Kurangnya koordinasi antar otoritas pajak di tingkat nasional maupun internasional menyebabkan ketidakseragaman dalam penerapan peraturan terkait BUT, terutama di era digital. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo.